Minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi di channel Japan Gampang. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang bab ke-15 ya. Sebelum kita lanjut untuk pembahasan bab dari buku Akari, saya ingin pastikan lagi nih teman-teman pasti sudah hafal ya untuk kotoba dan juga bunpo dari bab 1 sampai bab 14 ya. Jadi kali ini kita akan meneruskan babnya ke-15. Eits teman-teman, tapi kalian masih ingat kan? Saya ingetin lagi nih tentang perubahan TK atau perubahan T ya. Untuk yang di bab sebelumnya kita sudah membahas, kali ini kita akan melanjutkan yang berhubungan dengan perubahan TK. Seperti itu teman-teman. Nah, kita langsung masuk saja ya untuk di perubahan yang pertama. Di sini pola kalimatnya bunponya untuk memperbolehkan atau meminta atau memberi izin. Nah, kuncinya di sini ketika kita memakai bahasa Jepang ada kata moi desu ya, moi desu. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi ketika kita pakai kata kerja yang akhiran T ya, pakai TK kemudian ditambah moi desu, itu artinya boleh teman-teman. Tetapi ketika kita meminta izin, bolehkah atau boleh enggak? Nah, seperti itu, maka kita tinggal tambahkan K di belakangnya gitu teman-teman ya. Biar lebih paham, kita lihat yuk untuk contoh yang pertama. Di sini ada kyou wa yasunde mo ii desu ka? Nah, di sini dari kata awal yasumimasu ya, teman-teman. Untuk akhiran mi berubah jadi ende. Masih ingat ya teman-teman? Jadi dia bilang hari ini. Nah, karena diakhiri ka ya, berarti pertanyaan, bolehkah libur? Seperti itu ya. Kemudian untuk responnya ketika dibolehkan berarti hai gitu ya. Iya, yasunde mo ii desu. Nah, seperti itu ya. Berarti iya, boleh istirahat. Seperti itu atau boleh libur. Seperti itu teman-teman. Ada lagi nih di sini ada Tokyo de kaimono shite mo ii desu ka? Gitu ya. Tokyo de kaimono shite mo ii desu ka? Jadi di sini dia bilang boleh belanja di Tokyo, seperti itu. Karena kaimono dari kaimono shimasu ya, artinya belanja, berubah jadi kaimono shite gitu ya teman-teman. Cukup gampang ya untuk bilang boleh dalam bahasa Jepang. Kalau gitu kita lanjut ya untuk di bab kedua. Di sini adalah kebalikan dari bunpo ke-1 teman-teman, yaitu tidak memperbolehkan ya. Jadi kuncinya di sini tidak boleh. Jadi lawanan dari bunpo 1 tadi ya teman-teman. Caranya di depan masih sama, kita pakai perubahan T, kemudian ditambah di akhirnya wa ikemasen gitu ya. Wa ikemasen di akhir berarti tidak boleh gitu ya teman-teman. Coba kita lihat untuk contohnya ya. Kaisatsuguchi ni totte wa ikemasen gitu ya. Berarti kita fokusnya di belakang dulu ya. Di sini tidak boleh, dari ini kata torimas ya, melewati. Ketika diubah jadi totte, melewati pintu pemeriksaan karcis. Seperti itu teman-teman ya. Ada juga untuk contoh yang kedua nih, ada bukyo no naka ni oki koe de hanashite wa ikemasen gitu ya. Jadi kita coba baca sekali lagi, bukyo no naka ni oki koe de hanashite wa ikemasen. Seperti itu ya. Nah, jadi artinya tidak boleh berbicara dengan, nah di sini partikel D menandakan dengan ya, caranya dengan suara yang keras. Nah, kemudian di kuil Buddha, bukyo itu adalah Buddha ya. Jadi kalau bukyo no nakani berarti di kuil Buddha. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut untuk di bunpo selanjutnya ya. Di sini ada untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Nah teman-teman, kalian masih ingat nggak di bunpo yang kemarin kita sudah membahas tentang teimas yang mana artinya sedang. Nah, jadi fungsi dari teimas sendiri itu juga bisa nih kita gunakan ketika kita menjelaskan kegiatannya itu yang terus-menerus terjadi. Jadi bukan hanya sedang saat ini, tapi untuk terus-menerus, seperti itu. Jadi bisa kita tidak perlu translatekan ya untuk imas di belakangnya gitu ya. Jadi contohnya untuk yang kalimat sedang kemarin, contohnya seperti ini. Senshu wa renshu shiteimasu. Jadi contohnya seperti ini. Senshu wa renshu shiteimasu
Gitu ya teman-teman. Jadi kita translatekan dari wa dulu ya, partikel wa ke belakang ada senshu atau atlet sedang berlatih gitu untuk contoh kalimat yang sedang. Tapi kalau untuk bunpo kali ini kita bisa gunakan untuk kegiatannya ini terus-menerus gitu, hanya untuk pengertiannya ya. Kemudian untuk contohnya ada ishu kang ni ikkai nihongo gakko de benkyou shite imasu gitu ya. Ishu kang ni ikkai nihongo gakko de benkyou shite imasu. Nah, jadi di sini pengertiannya dari belakang, belajar di sekolah bahasa Jepang 1 kali dalam 1 minggu. Nah, jadi kalau di sini teimas di sini tidak ada artinya teman-teman. Ini hanya ungkapan oh berarti kalau setiap 1 minggu itu cuma 1 kali untuk belajarnya gitu, dan akan terus-menerus terjadi gitu teman-teman. Oke, kalau gitu kita lanjut untuk di bunpo selanjutnya ya, yaitu di sini kita menggunakan untuk menandakan mendekat atau mendekati ke suatu tempat atau objek gitu teman-teman. Nah, jadi kalau kita mau menunjukkan kalau kita itu ada kata kerja perpindahan ya, di sini ada pindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang mana kita mendekati ke tempat itu, maka setelah kata tempat di sini, keterangan tempat, kita pakai partikel ni teman-teman ya. Kemudian baru diikuti dengan kata kerjanya di belakang gitu teman-teman. Nah, di sini ada contohnya juga untuk kata kerja yang diikuti partikel ni, itu ada norimas ya, naik, ada juga noborimas atau mendaki. Seperti itu teman-teman. Jadi contoh kalimatnya seperti ini. Saitama no eki kara densha ni norimas. Nah, gitu ya. Jadi dia bilang kalau naik kereta listrik dari ya, kara di sini artinya dari stasiun Saitama. Seperti itu teman-teman. Karena kenapa kita pakai ni ya, seperti tadi, karena di sini diikuti dengan kata kerja norimas ya, mendekat, yang mendekati untuk naik ke kereta listrik. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada lagi di sini ototo. Nah, ototo dia bilang, haha, raishu Merapi sang ni nobutte mo ii desu ka? Nah, di sini kita gabungkan dengan bunpo yang sebelumnya ya, meminta izin. Jadi adik laki-laki bilang ibu gitu ya. Kemudian dia tanya, apakah boleh atau bolehkah seperti itu ya mendaki di Gunung Merapi seperti itu. Nah, tadi ya kalau untuk mendaki ini adalah kata kerja yang spesial yang mana untuk menerangkan tempat kita pakai partikel ni. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini juga ada lagi nih yang lain untuk penggunaan partikel ni, salah satunya isu ni suarimas ya, untuk kata kerja duduk di sini berarti kita mendekati tempat untuk duduk ya. Nah, yaitu kursi. Berarti kita pakai partikel ni yang artinya duduk di kursi. Seperti itu teman-teman. Terus ada lagi contohnya di sini kyoshitsu ni iremas gitu ya. Nah, untuk kata kerja masuk di sini juga untuk mendekati tempat ya. Berarti kita pakai partikel ni. Nah, jadinya masuk ke kelas. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk kata kerja yang spesial di sini minasang boleh untuk dihafalkan ya. Ada norimas, kemudian noborimas, seperti itu. Kemudian ada suarimas dan juga iremas. Seperti itu teman-teman. Oke, ternyata tidak terasa untuk bunpo di bab kali ini sudah selesai. Kita coba review lagi yuk. Untuk di bab kali ini kita sudah belajar bilang boleh ya dengan kata mo ii desu, dan juga nggak boleh dengan pakai wa ikemaseng, dan juga ketika kita bilang terus menerus, dan yang terakhir untuk partikel tempat dengan kata kerja yang spesial di sini ya dengan partikel ni gitu teman-teman. Oke, saya kira untuk video kali ini pembahasan tentang bab 15 sampai di sini. Untuk minasang yang misal belum paham dengan perubahannya atau juga ada yang pengen ditanyakan, boleh banget untuk komen di bawah atau bisa langsung tanya ke senseinya ya teman-teman. Oke, kalau gitu untuk video kali ini saya akhiri. Ja korekara nihongo no benkyou ga owarimashita. Domo arigatou gozaimasu.